Selamat datang di ibadah kedua hari ini di PVJ. Saudara, bagaimana kabarnya? Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Mungkin ada yang baru selesai holiday, ada yang sudah memulai rutinitas, tapi kita percaya Tuhan yang baik selalu beserta dengan kita. Amin. Amin. Bulan ini saudara, CLCC masih dengan tema Knowing God. Ya, tujuan kita adalah untuk mengenal Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan di minggu pertama saudara, kita sudah belajar dari Pastor Andi bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik saudara. Dan pengenalan kita kepada Tuhan yang akan membawa kita untuk mampu berkata Dia baik meskipun keadaan kita mungkin gak baik saudara. Amin. Dan minggu lalu kita juga sudah mendengar dari Pastor Chris bagaimana Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dan kita harus tunduk kepada otoritas dan kontrol Dia dalam hidup kita. Hari ini saudara, kita akan belajar lagi tentang pengenalan Tuhan yang lebih lagi, yaitu bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita, dalam setiap musim hidup kita. Amin. Saya percaya kita akan dikuatkan, kita akan belajar banyak. Siapkan hati kita saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama bacakan ayat terlebih dahulu. Dari Ulangan pasal ke-31 ayat 8. Kita bacakan bersama saudara, 3, 2, 1. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Janjinya luar biasa saudara dalam hidup kita. Mari kita mau masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur akan kesadaran kami tentang siapa Tuhan. Siapa Tuhan yang kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah standar kebaikan Tuhan. Tidak ada hal yang baik di luar Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Bahwa Engkau yang mengendalikan setiap hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada di tempat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Karena ini bukan hanya rutinitas keagamaan. Tapi sungguh Tuhan, kami mau berjumpa muka dengan Engkau Tuhan. Kami mau pandang Engkau dan kami percaya hadirat-Mu lah yang membawa pemulihan dalam hidup kami. Kami mau berjumpa Tuhan dengan hadirat-Mu pagi hari ini. Dengan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian kami, penyembahan kami, hanya kami naikkan bagi satu nama Yesus Kristus dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Jemaat CLCC, siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Sorakan, saudara percaya Dialah sukacita kita, amin. Mari kita bersuka cita pagi ini dengan memuji menyembah Dia dengan segenap hati kita. Woo! Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup berikan.
bernyanyi dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Yes. Tanakan oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Sing. Kaulah sukacita. Boleh tangannya terangkat saudara buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau lihat yang di atas juga menyembah Dia dengan bertepuk tangan. Woo! Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau di kekuatan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi nyatakan. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau di kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Bersukacita semuanya. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau terus bersukacita Tuhan. Kau Allah yang hadir buat kami. Kau mati dan bangkit buat kami Tuhan. Kami mau terus ada sukacita dalam hati kami. Amin. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan.
sukacita Tuhan Yesus, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu, bukan hanya untuk hidup kami tapi di hati kami Tuhan Yesus. Dan kami mau terus diam di hadirat Tuhan, agar kami terus merasakan sukacita yang gak bisa kami beli dimanapun Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, kami mau terus arahkan hati kami untuk ada dalam hadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
dalam hidupku. Inilah sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami mau di dalam hidupku. Nyanyikan ini saudara dengan iman. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami mau terus kejar hadirnya Tuhan dalam hati kami, hidup kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami mau belajar hari ini, pimpin kami, hati kami, telinga kami, mulut kami, Tuhan, mata kami, biar kami punya mental seorang murid yang mau diajar, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan saudara buat Allah kita yang begitu baik, begitu mengasihi kita. Yes. Saudara, sebelum saudara duduk, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita hari ini yang sebenarnya sudah beberapa kali beliau hadir dan setiap kali beliau bagikan firman, saya pribadi selalu mendapat sesuatu dan diberkati, dan saya percaya hari ini juga kita mau belajar banyak. Izinkan saya perkenalkan dulu ya saudara, beliau adalah leadership team dari Abba Love Barat, International Certified EQ Trainer, DISC dan MBTI Coach. Beliau juga adalah Certified Marriage Counselor, dan yang luar biasa beliau adalah penulis dari 47 buku. Boleh berikan sambutan yang paling meriah buat Pastor Joshua.
Iwan Wahyudi. Oke. Terima kasih. Selamat silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow. Anda semangat untuk pagi hari ini, amin. Yes, bilang sama kiri kanannya dengan wajah bersemangat, kayaknya yang gini seru. 1, 2, 3, ya bilang sama kiri kanan, kayaknya yang ini seru. Saya diberikan tema Tuhan di segala musim, karena bulan ini judulnya adalah Knowing God, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Nah tapi hari ini judul khotbah saya adalah Gembala di segala musim. Saudara perlu mengenal Tuhan saudara, salah satunya adalah sebagai gembala dalam hidupmu. Kenapa ini penting sekali? Karena kita akan melihat Bapak Ibu, kalau kita tidak punya gembala yang agung itu, wah hidup kita akan berantakan sekali. Nah saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti sudah pernah sering berkali-kali mendengar, membaca Mazmur pasal 23. Bahkan mungkin ada beberapa di antara Anda dijadikan ayat wallpaper gitu ya di handphone gitu ya. Tapi hari ini kita akan coba melihat perspektif yang lebih dalam lagi tentang Mazmur 23. Ada 6 ayat, tapi saya ragu saya bisa menyelesaikan 6 ayat. Bahkan tadi di ibadah 1 cuma 2 ayat. Saya nggak tahu di ibadah ini bisa sampai berapa ayat Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas tidak banyak ayatnya. Karena itu jangan tidur. Kalau tidur nanti bangun-bangun ibadah keempat Bapak Ibu ya. Udah sore gitu ya. Nah Bapak Ibu penting sekali gini, kalau kita baca Alkitab satu ayat, penting untuk mengerti konteks keseluruhan dari ayat itu apa. Memang waktu kita baca satu ayat dan kita mencoba memahaminya, kita bisa dapat sesuatu. Tapi kalau kita paham konteks seluruhnya dan seperti apa, kita akan mendapat lebih utuh dan lebih banyak. Nah maka saya pengen Mazmur 23 kali ini sebelum saya jelaskan Bapak Ibu, saya akan menghabiskan waktu separuh dari durasi khotbah saya hanya untuk menjelaskan konteks kepada Bapak Ibu Saudara. Karena rupanya konteks penggembalaan domba di era ketika Mazmur 23 ditulis dengan zaman sekarang itu jauh sangat berbeda sekali. Maka kalau saudara baca Mazmur 23 dengan konteks image di kepala saudara seperti domba hari ini dan penggembalaan hari ini, dapat sesuatu enggak? Dapat. Tapi kalau saudara dapat konteks kondisinya kayak apa sih waktu Mazmur 23 ini ditulis? Gembalanya itu modelnya kayak apa, dombanya seperti apa, dibawanya itu seperti apa. Saudara dapat konteksnya, nanti saudara akan ngerti kenapa ayat-ayat ini powerful sekali. Kenapa kok ditulisnya kalimatnya kayak gitu. Nah saya akan habiskan separuh khotbah saya untuk memberi Anda konteks Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari kita akan lihat satu video durasinya cuma 2 menit. Tapi ini akan menggambarkan lokasi geografis tempat waktu Mazmur 23 itu dituliskan kurang lebih kayak apa kondisinya. Supaya saudara paham yang dihadapi ini, para domba dan gembala ini menghadapi apa sih setiap hari dalam hidup mereka gitu ya. Oke mari kita lihat video konteks dari lokasi pengembalaan di Mazmur 23. What are all these lines I see going down the slopes? It almost looks like a geologic formation, but it's imposed on the land as the sheep and goats move horizontally across those. Seperti ini tempatnya. They're everywhere. They're everywhere. Think of this for millennia as being a wilderness pasture for Judean shepherds. Nah modelnya kayak gini Bapak Ibu. Jadi kambing domba itu jalan melintasi gitu ya. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. This is the setting, a land which seems to lack everything, where David composed Psalm 23. It promises that when I look to God as my shepherd, he provides just what I need, not more, but just enough. And then the land that lacks everything will become the land that lacks nothing. Bayangkan ini tempat yang dijalani setiap hari dan mereka akan melintasi modelnya tempatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Oke,
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara perlu tahu, kalau zaman sekarang kambing domba itu dimasukkan kandang, lalu nanti gembalanya tiap hari nganterin rumput untuk mereka makan. Tapi sebenarnya yang terjadi pada zaman dulu nggak gitu. Yang ada adalah gembala akan bawa mereka keluar pergi untuk menemukan padang rumput dan tempat untuk minum air. Jadi mereka tidak tinggal di rumah di kandang, enggak. Bahkan jarang, hampir tidak pernah dikandangin. Karena mereka akan dibawa mengembara. Mengembaranya kemana? Tempatnya yang seperti tadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saudara lihat dari atas, itu kan bukit, lereng, bukit, lereng, bukit, lereng, bukit, lereng. Gak ada yang tahu di mana lokasi ada rumput dan di mana ada tempat minum. Nggak kelihatan semuanya itu. Nah, itu kondisinya. Nah, sekarang kita akan lihat siapakah domba gitu ya. Boleh dimunculkan. Nah, siapakah domba? Ya, domba ini satu, tidak punya insting bertahan hidup, Bapak Ibu ya. Bahkan ada bahaya aja dia nggak tahu bahwa itu bahaya. Ya, sense of danger-nya almost zero. Kemudian penglihatan terbatas dan mudah bingung. Jadi dia tidak punya penglihatan yang jauh, ya. Dia cuma bisa lihat pendek aja. Dan dia mudah bingung, terdistraksi. Ada suara berisik, dia langsung panik, bingung sendiri. Ya, ada orang lari-lari kejar dia langsung panik, nggak punya kesadaran untuk lakukan apa. Nah, itu domba. Lalu kemudian tidak bisa lari cepat dari predator, ya. Memang imut, tapi cepat mati, saudara. Nah, itulah domba, ya. Tidak tahu cara cari air dan makan sendiri, Bapak Ibu. Kalau Anda biarkan dia diem aja dan tidak ada rumput di sekitarnya, dia bukan tipe yang strong will gitu ya. Wah, aku harus hidup, bertahan hidup, mencari makan kemana. Kagak, ya dia pasrah aja mati kemudian. Dan dia mudah tersesat hanya karena jauh sedikit. Bayangkan Bapak Ibu, kumpulannya ada di sana dan dia ada di sini. Dia bisa bingung cara baliknya ke kumpulannya gimana. Dia bisa tersesat. Ya, saudara mungkin bingung. Ada ya sebodoh itu? Ada. Itulah domba, Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat satu video lagi untuk menegaskan dan memberikan gambaran kepada saudara sebodoh apa dan setidak mampunya apa si domba ini. Ya, boleh dibantu dimunculkan video tentang si domba. Ya. Baru diselamatkan dari selokan. Ya, kejeblos, diselamatkan. Kayaknya asik nih. Nyemplung lagi sudah. Nah, ini lagi mau keluar. Nyangkut. Dan mereka have no idea gimana cara beresinya. Pokoknya ya udah gitu aja, nyangkut aja terus. Minggir dong, lewat nih, minggir dong. Nah, ini mungkin beberapa pernah nonton nih. Diselamatkan dari lubang yang gelap. Puji Tuhan, haleluya, aku bebas. Sebenarnya ini domba. Ya, separah itu domba. Bayangkan makhluk separah itu ada di wilayah padang belantara seganas itu. Nah, maka butuh pihak ketiga yang namanya gembala. Nah, mari kita lihat gembala ya. Seperti apa gembala? Satu, gembala itu hidupnya nomaden. Jadi dia jarang tinggal di rumah. Kenapa? Karena dia mesti bawa keluar kambing dombanya untuk cari rumput. Begitu rumput di tempat itu habis, dia akan pergi lagi ke tempat yang ada rumput atau air berikutnya. Makanya Bapak Ibu bisa meninggalkan rumah hingga 100 km. Kalau sudah baca di cerita-cerita Yakub, ya, Daud dan sebagainya. Mereka menggembalakan domba itu bisa sampai jauh sekali. Bahkan kalau sudah dengar ceritanya anak-anak Yakub, ya, lagi mengembalakan domba, lalu si Yusuf disuruh nyusul saudara-saudaranya yang 10 orang itu. Si Yusuf butuh waktu 4 hari untuk bisa nyampe kepada si saudara-saudaranya. Jadi itu jauh sekali, 100 km kurang lebih. Kemudian mereka bisa nggak pulang sampai berbulan-bulan, itu para gembala itu. Dan mereka akan melewati bukit, lembah, gurun, hutan, sungai, semua medan dia akan lewatin. Ancaman penyamun dan binatang buas. Saudara kalau pernah dengar ceritanya Daud, kambing dombanya cuma 2-3 ekor doang. Tapi dia ngomong, aku udah biasa menghadapi singa yang makan dombaku, aku buka mulutnya singa, aku ambil lagi dombanya. Saya nggak tahu itu beneran atau kiasan gitu ya, kayaknya nggak muat deh domba masuk ke mulut singa satu full gitu ya. Tapi itu memberikan gambaran kepada kita, itu ancamannya seganas itu
Padahal kerjaan cuma gembala gitu ya. Tapi taruhannya nyawa. Nah itu perubahan suku, iklim dan cuaca. Kejadian 31 ayat 40 itu adalah Yakub mengeluh kepada Laban. Laban itu pamannya. Dia kerja menggembalakan kambing domba Laban pamannya. Dia sampai ngomong gini, panas matahari menelan aku, dinginnya malam menyelimuti aku, mataku tertahan dari tidur. Itu menceritakan apa? Kerjaanku tuh kayak gitu, bertahun-tahun itu gembala. Jadi kalau pagi dan siang, kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali, dan dia nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena justru di malam yang lagi gelap-gelapnya itu. Saudara lihat tadi kondisinya seperti itu. Bayangkan itu 3000 tahun yang lalu. Dan malam gelap tidak ada lampu sama sekali, hanya bulan pencahayaannya. Justru di momen itulah biasanya binatang buas, penyamun akan menyerang. Jadi gembala susah tidur juga. Dan terakhir adalah kewaspadaan siang dan malam. Saudara bandingkan antara domba dan gembala. Domba begitu tidak bisa apa-apanya, gembala menghadapi segala sesuatu, very capable dan bertanggung jawab atas segalanya. Di tengah medan yang dikatakan land of nothing, tanah yang tidak punya apa-apa, nyaris tidak ada apa-apa di sana. Saudara, ini konteks Mazmur 23, oke? Paham ya? Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Nah, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara cermati bagian yang warna orange ya. Saya akan coba breakdown. Kita mulai dari Mazmur Daud. Mazmur Daud. Siapa Daud itu? Daud adalah orang yang pernah jadi gembala bertahun-tahun. Dia paham banget kondisinya, seperti apa kesulitannya, tantangannya, dan sebagainya. Saudara gini, saya dari tahun 2008 belajar kecerdasan emosi sampai sekarang, kurang lebih 17 tahun. Kalau kemudian saya nulis tentang buku tentang kecerdasan emosi, ya wajarlah. Memang itu sudah saya pahami banget gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba saya nulis buku nih, bagaimana menghasilkan miliaran dengan trading saham. Lalu saudara tanya saya, belajar saham di mana Pak? Nggak pernah. Ya. Terus Bapak punya pengalaman apa? Pernah trading saham apa aja? Nggak pernah. Di handphone saya nggak ada aplikasi trading saham. Terus Bapak kenapa pengen nulis buku ini? Pengen aja. Kira-kira saudara mau beli nggak buku saya tentang trading saham? Nggak mau, kenapa? Karena yang nulis nggak jelas, nggak punya kualifikasi untuk itu. Kenapa di bagian pertama dibuka Mazmur Daud? Penting, kenapa? Daud ngerti banget apa yang dia lagi tulis. Dia bukan cuma ngerti banget, dia udah ngalamin semuanya. Dia merasakannya luar dan dalam, makanya apa yang dia tulis kita percaya. Kenapa? Karena yang nulis Daud. Nah itu pertama, Mazmur Daud. Kemudian kalimat Tuhan adalah gembalaku. Saudara, itu bukan ekspektasi. Itu bukan harapan. Itu bukan kayak semoga Tuhan mau ya jadi gembalaku ya. Oh hopefully dia menjadi gembalaku. Bukan. Tapi ini adalah sebuah pernyataan yang lahir dari pengalaman yang valid. Perjalanan hidupnya Daud memang sudah membuktikan bahwa Tuhan itu gembalaku. Aku ngerti banget waktu aku ngomong Tuhan adalah gembalaku. Aku udah mengalami bagaimana dia menjadi gembalaku. Makanya kenapa kita memegang Mazmur 23 itu kuat, bukan cuma sebagai pengharapan, tapi sebagai sesuatu yang sudah terbukti nyata dalam hidupnya Daud, saudaraku. Nah itulah Tuhan adalah gembalaku. Lalu kita lihat bagian ku, itu penting. Tuhan adalah gembalaku, berarti Daud memposisikan dirinya sebagai domba. Bapak Ibu Saudara. Dan memposisikan Tuhan sebagai gembala. Saudara, tidak mudah untuk mengakui bahwa kita ini seperti domba. Pak, saya mah nggak sebego tadi Pak. Ya, lompat nyemplung lagi, saya mah nggak kayak gitu. Kelihatannya. Tapi berapa kali engkau melakukan kesalahan yang sama padahal kamu sudah tahu itu tidak baik untuk dilakukan. Kalau kamu belum cukup sadar, menikahlah. Supaya pasanganmu yang menyadarkan. Berapa kali engkau mengulang hal yang sama, padahal udah janji dan udah bilang nggak akan kayak gitu. Kita memang kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, berapa kali kita tidak paham bahwa kita sebenarnya sedang melakukan hal-hal yang akan menghancurkan hidup kita, tapi kita pikir itu baik. Kita bahkan nggak punya sense of danger atas apa yang kita lakukan.
Ya, mungkin secara physically nggak sebodoh tadi, tapi secara mentally kita mirip-mirip sebenarnya. Nah, Daud paham itu dan saudara harus tahu loh, Daud itu siapa loh. Daud itu bukan orang bego dan bukan orang yang nggak punya kemampuan apa-apa loh saudara. Daud itu raja. Nggak sembarang orang bisa jadi raja. Dan menurut saya Daud adalah salah satu raja yang keren banget. Kenapa? Dia punya 30 pahlawan Daud. Saudara pernah dengar nggak? Pernah dengar ceritanya nggak? Daud itu punya 30 jenderal, 30 pahlawan Daud. Yang satu orang dari 30 itu aja bisa bunuh ribuan orang. Ada ceritanya, saya lupa lah namanya, ribet soalnya. Satu orang pegang pedang di tengah ladang begitu ya. Dia lawan ratusan orang, dia bunuh semua sampai pedangnya nempel di tangannya. Itu satu dari 30. Bayangin ada 30 orang kayak gitu ngikut Daud. Pertanyaan saya, mana ada orang hebat mau ngikut orang yang gak bisa apa-apa? Nggak ada. Orang hebat pasti mengikuti orang yang lebih hebat dari dia. Betul nggak saudara? Makanya di corporate, di company, kalau ada orang yang jago banget, dia lihat pemimpinnya nggak bisa apa-apa. Kesel dia. Dia mau ngikut orang ini karena dia lihat ini orang punya sesuatu yang gua nggak punya. Dia lebih hebat dari saya ikut dia. 30 orang hebat ikut Daud. Jadi Daud itu bukan orang yang ecek-ecek. Dia pinter loh, saudara. Daud itu jago strategi loh. Dia pinter berstrategi, diginiin supaya dapat gini, supaya dapat gini. Dia orang cerdas. Tapi kehebatan Daud yang begitu rupa, dia menyadari, aku ini cuma domba. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Ini penting, kenapa Bapak Ibu? Kita seringkali berpikir, kita hebat. Kita akan bisa ngadepin hidup ini. Semua masalah dengan uangku, dengan kepintaranku, koneksiku, pengalamanku, aku akan bisa lewatin semua. Tunggu sampai engkau ada dalam sebuah musim di mana semua itu tidak berarti lagi. Tapi seringkali musim itu datang ketika kita sudah terlambat menyadari. Maka saya mau katakan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau butuh Tuhan menjadi gembalamu. Tidak peduli sepintar, sehebat, sekaya apa pengalamanmu, engkau butuh Tuhan menjadi gembalamu. Saudara, saya itu tipe orang yang sangat mengagung-agungkan kepintaran. Kelihatan dari jidat saya. Saya itu, wah yang lain-lain oke, tapi kalau kepintaran, wah itu buat saya itu sangat utama sekali. Dan saya pikir saya itu sangat pintar banget saudara. Saya pikir saya ini orang yang, wah cerdas lah, bisa memahami banyak hal. Yang rumit-rumit dalam-dalam saya bisa. Tapi satu titik tertentu saya sadar ada kondisi-kondisi tertentu. Kepintaran saya tidak bisa menyelamatkan saya sama sekali. Kalau bukan Tuhan gembala saya akan seperti domba itu yang gak ngerti harus bagaimana, Bapak Ibu Saudara. Maka kalimat Tuhan adalah gembalaku, dibuka dengan kalimat Tuhan adalah gembalaku, itu penting. Karena itu pernyataan bahwa Tuhan aku butuh engkau. Dalam segala musim dalam hidupku, aku butuh engkau. Pertanyaannya adalah apakah hidupmu selalu dibuka dengan Tuhan adalah gembalaku? Atau jangan-jangan aku gembala atas hidupku sendiri. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan sebuah keyakinan tidak mungkin, tidak akan, never ever, tak akan pernah. Dari mana keyakinan itu datang? Bukan karena aku Daud, bukan karena aku raja, bukan karena 30 jenderal yang bersama dengan aku, tapi karena Tuhan gembalaku. Saudara jangan percaya diri, percaya Tuhan. Karena dirimu ini seringkali bisa dipercaya, seringkali juga enggak. Ada waktunya kita bisa percaya diri karena kita lagi fit-fitnya, kita lagi pinter-pinternya, kita lagi cemerlang-cemerlangnya. Tapi ada satu masa kita gak bisa percaya sama diri kita karena kita gagal, karena kita nemuin kita punya kelemahan. Keyakinan Daud, takkan kekurangan aku, bukan dibangun di atas dasar kehebatannya dia. Tapi dibangun di atas dasar siapa? Karena Tuhan adalah gembalaku. Makanya Bapak Ibu, takkan kekurangan. Kata kekurangan ini penting kenapa? Karena Tuhan menjanjikan engkau akan selalu cukup apa yang kau butuhkan. Tidak selalu berkelebihan tetapi cukup. Sudah lihat, yang dikejar dunia hari ini adalah lebih. Dunia gak mengejar cukup, karena dunia bilang tidak pernah cukup. Pertanyaan saya saudara gini, kalau nggak pernah cukup, kapan lebihnya? Orang itu bisa bilang lebih karena dia tahu kapan cukupnya.
Saudara minum air. Kapan saudara bisa bilang, udah kelebihan ini, kebanyakan, minumnya udah kebanyakan. Kalau orang Jawa bilang kelempokan. Ya kalau orang Bandung nggak tahu apa istilahnya. Kebanyakan. Kapan saudara bisa tahu kalau ini sudah lebih? Waktu saudara tahu kapan cukup. Tapi dunia nggak pernah kenal cukup. Tapi pengennya langsung lebih. Makanya saudara stres. Tapi kalau engkau digembalakan oleh Tuhan, engkau tahu yang cukup itu kapan. Dan seringkali yang namanya cukup, ya sudah cukup. Nggak perlu lebih pun, sudah cukup. Saudara tahu nggak maksudnya cukup? Cukup itu nggak butuh lebih, itu maksudnya cukup. Saudara makan 10 sendok kenyang. Mau dikasih 10 sendok tambahan lagi, ya boleh iya boleh enggak, tapi nggak butuh. Itu namanya cukup, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan, Tuhan tidak selalu berjanji hidupmu akan lebih. Tapi Dia memastikan engkau cukup, takkan kekurangan dalam hal apapun yang engkau butuhkan. Masalahnya Tuhan memastikan engkau cukup dalam yang engkau butuhkan, tapi seringkali kita kurang dalam apa yang kita inginkan. Saudara, kadang-kadang kita pengen tapi bukan itu yang kita butuhkan. Banyak orang yang dibutuhkan dalam hidupnya apa? Hikmat, tapi yang dia cari pengennya apa? Uang. Makanya dia dikasih uang seberapa banyak pun bubar terus hidupnya karena dia nggak punya hikmat. Tuhan tahu yang kau butuhkan adalah hikmat. Kalau engkau minta kepada Dia, cukup hikmatmu untuk mengelola uangmu. Tapi manusia nggak mau. Maunya apa? Yang aku pengen duitnya aja. Nggak usah kasih hikmat, kasih duitnya aja. Dikasih duit terus, bubar terus karena nggak punya hikmat. Makanya saudaraku, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Dalam hidupmu bersama dengan Tuhan yang menggembalakan engkau, engkau pasti cukup, tidak kekurangan dalam hal yang kau butuhkan. Yang kau pingin, yang kau inginkan belum tentu dapat, tapi namanya orang udah cukup ya it's fine dong. Enggak masalah dong. Sudah sejak saya tahu paham ini, sekitar 5-7 tahun terakhir, saya udah gak pusing loh saudara dengan hidup ini. Buat saya berpakaian kayak gini saya udah cukup, udah ganteng banget. Bener gak sih saudara? Asik. Saya gak butuh yang lebih mahal daripada ini. Saya mau dikasih baju yang harganya 10 juta pun, saya tetap sama gantengnya. Udah cukup, maksud saya gitu loh. Beda kalau saya telanjang, nah itu kurang. Saudara. Tapi begitu saya pakai ini, udah cukup. Jadi saya gak ngejar lagi. Saya gak stres. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ngapain saya pusing-pusing lagi? Nah itu loh Bapak Ibu. Seringkali kenapa kita pusing? 1, kita nggak menjadikan Tuhan sebagai gembala. 2, kita nggak paham Tuhan berusaha memenuhi apa yang kita butuhkan. Kita malah mencari apa yang kita nggak butuhkan hanya karena kita pengen. Bilang sama kiri kananmu, jangan gitu ya. 1, 2, 3. Jangan gitu ya. Pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Kalau saya yang khotbah, pemain keyboard istirahatnya cuma sebentar, ya, karena khotbah segera selesai. Oke. Dalam semua kelemahan, ketidakberuntungan, dan keterbatasanmu, Tuhan menjamin engkau tidak akan kekurangan. Seringkali yang membuat kita panik itu kenapa? Karena kita berpikir, kalau aku cukup hebat, aku punya kelebihan yang banyak, aku punya kemampuan yang luar biasa, barulah aku nanti tidak berkekurangan. Tapi let's get real aja Bapak Ibu Saudara, kita semua punya keterbatasan. Sudah pernah nggak berpikir gini, kenapa sih kok aku nggak bisa berbisnis sepinter dia? Dia tuh kok pinter banget ya cari duit ya, apa aja bisa dijual, sampah aja ada yang jual, ada yang beli kalau dia yang jualan. Duh kok dia pinter banget ya ngomong ya, enak banget ya, wah fluent banget. Duh kok Sinta Rosari suaranya bagus banget ya, kenapa suaraku nggak kayak dia? Sudah kadang-kadang kita berpikir gini, karena aku punya keterbatasan, karena aku punya ketidakmampuan, bahkan kadang-kadang karena hidupku malang dan sial, makanya aku jadi begini hidupku. Tidak jadi berkekurangan. Sudah saya beritahu, sekalipun engkau lemah, engkau punya keterbatasan, bahkan sekalipun kemalangan mendatangi hidupmu, Tuhan menjamin kamu tetap tidak berkekurangan. Karena Dia gembalamu. Sudah lihat si domba, kurang bego apa ini domba? Sudah, kurang lemah apa dia? Kurang nggak bisa apa-apa dia.
Makanya saudara, kalau orang dibandingkan sama domba, sering tersinggung kita. Kita mah gak separah domba, Pak, gitu ya. Kenapa sih analogi ini dipakai? Untuk memberitahu gini loh, yang paling gak bisa apa-apa, paling malang di antara rantai kehidupan, yang paling lemah di antara itu, tetap tidak kekurangan apa-apa kalau ada gembala yang benar. Jadi ini bukan soal dombanya, ini soal gembalanya. Siapapun dombanya, seperti apapun dombanya, asal gembalanya adalah gembala yang benar dan agung, engkau tetap baik-baik aja. Pertanyaannya, siapa gembala hidupmu? Ini bukan soal kamu, ini soal siapa yang menuntun hidupmu, saudara. Sejak saya tahu itu, saya menerima diri saya. Saya emang gak bisa kayak gini, saya memang lahir di keluarga yang berantakan. Saya punya banyak kemalangan dalam hidup saya. Saya kurus, orang seringkali melihat, ini gak meyakinkan kalau jadi pembicara. Nggak masalah selama Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku kok. Sudah paham sekarang? Kalau engkau mengenal siapa Tuhanmu, engkau nggak khawatir lagi dengan hidupmu. Because it is not about you anymore. Ini bukan tentang apa yang kamu bisa. Sudah saya pikir, dulu saya akan sukses karena saya pinter ngomong. Sudah lihat dari tadi nggak pakai contekan, loncer kan saya kan. Saya pikir saya akan berhasil karena itu loh saudara. Bukan. Setelah saya jalani hidup saya baru sadar. Saya bisa ada di titik ini karena Tuhan yang menuntun saya. Karena Dia gembala saya. Sadarnya saya kapan? Sepinter-pinternya saya ngomong, tetap ada yang gak mau dengerin saya. Tetap ada yang tidur di tengah kebaktian di mana saya lagi berkhotbah. Saudara, dan tetap ada yang bilang khotbahnya jelek ya hari ini. Ih ada ya, kurang ajar ya. Gitu saudara. Udah kayak gini gitu kan. Saya baru sadar ternyata orang kalau mau dengar saya itu bukan karena saya pintar ngomong. Karena Tuhan yang menolong saya. Karena Dia gembala saya. Jadi kalau suatu hari saya udah gak bisa ngomong lagi dan saya nggak bisa lakukan apa-apa lagi. I will find. Karena Tuhan adalah gembala saya. Bukan karena saya pintar ngomong, duit saya banyak dan sebagainya. Sudah nganggap gak apa yang saya coba sampaikan? Saya udah ekspres banget nih ngomongnya nih. Terakhir, aduh kurang 3 menit, cepet banget. Kalau saya boleh gak sih dikasih jatah sejam khotbahnya ya? Just kidding. Saya lewat ini, saya langsung ini. Ini bagus. Ini bagus. Bukan soal apa musim hidupmu Bapak Ibu Saudara. Tapi soal dengan siapa kamu menjalaninya. Musim hidupmu bisa melewati lembah, bukit, padang, sungai, hutan, singa, beruang, maupun padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Tapi ini bukan soal musimnya, ini soal dengan siapa engkau menjalani musim itu. Bapak Ibu. Makanya ayatnya yang ke-4a bagus sekali. Ternyata kebaktian kedua cuma 1,5 ayat. Kebaktian 1 lumayan 2 ayat, ini 1,5 ayat ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kenapa kata-katanya sekalipun? Ya. Meskipun, biarpun, sekalipun. Rupanya gini Bapak Ibu Saudara. Saudara kan sudah lihat tadi ya medannya ya. Enggak kelihatan rumputnya ada di mana, airnya ada di mana. Domba itu enggak ngerti habis ini apa yang terjadi, saya pergi kemana. Pokoknya saya taunya habis ini gue pasti makan aja. Itu domba. Nah di tengah perjalanan menuju ke padang rumput berikutnya, seringkali kita akan lewat lembah kekelaman. Tapi aku tidak takut bahaya, kenapa? Karena gembalaku tahu jalan yang benar itu apa. Jadi waktu saudara lewat lembah kekelaman, itu bukan karena Tuhan sengaja membuat engkau jatuh dalam penderitaan. Bukan. Tapi memang kadang-kadang itu jalan yang perlu dilewati supaya saudara ketemu padang yang berumput hijau. Memang itu jalannya. Kadang-kadang engkau perlu diputus oleh mantanmu supaya engkau menikah dengan orang di sebelahmu. Kadang-kadang engkau perlu di PHK supaya engkau menemukan ada bisnis yang menghidupi engkau. Kadang-kadang bisnismu perlu ditutup supaya engkau menemukan bisnis lain yang lebih baik. Kadang-kadang engkau perlu lewat lembah kekelaman supaya engkau berjumpa dengan padang yang berumput hijau. Bagaimana saya bisa yakin bahwa saya akan berjumpa dengan padang yang berumput hijau? Karena Tuhan adalah gembalaku. Di ayat sebelumnya bagus sebenarnya. Oleh karena namanya. Jaminannya itu adalah siapa? Pribadi karakter gembala yang tidak mungkin gagal.
Jadi sekalipun kau sedang ada dalam musim lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau itu siapa? Gembala yang sudah terjamin oleh karena namanya, pribadinya, karakternya, El Shaddai, Immanuel, El apa, itu semua jaminannya. Bapak Ibu Saudara, maka saya tutup dengan statement terakhir. Tuhan sudah menjadi gembala kita di segala musim dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau mengikuti Dia di segala musim dari hidupmu? Seringkali kenapa kita kejeblos lagi? Bukan karena Tuhan gak hadir di situ. Karena engkau sudah keluar dari penggembalaannya Tuhan. Selama engkau di dalam penggembalaannya Tuhan, kejeblos pun Dia akan ambil engkau. Kejeblos lagi, Dia akan ambil engkau juga lagi. Saudara, bukankah ada perumpamaan? Kalau ada domba yang tersesat, gembala agung itu akan mencari, menemukan, membopong di atas pundaknya, membawa pulang kembali. Jadi apa yang kau khawatirkan dan apa yang kau takutkan? Musim kehidupan pasti akan selalu berjalan. Pengkhotbah mengatakan ada waktu tertawa, ada waktu kita menangis. Ada waktu kita menabur, ada waktu kita akan menuai. Semua udah ada waktunya. Tapi sekalipun itu sedang musim menangis, jangan khawatir, karena Tuhan adalah gembalamu, takkan kekurangan engkau. Sekalipun dalam tangismu, takkan engkau kekurangan damai sejahtera. Oleh karena namanya. Mari kita menyanyikan satu lagu, mari kita renungkan lagu ini, kita datang di hadapan Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Amin. Dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Mari angkat hatimu, katakan sekalipun. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau bersama. Sekali lagi mari angkat hatimu, katakan sekalipun, sekalipun ku berjalan dalam lembah. Katakan pada hatimu sendiri, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang kau tidak pernah sungguh-sungguh menjadikan Tuhan menjadi pemimpin atas hidupmu, menjadi Tuhan, menjadi gembala atas hidupmu. Tapi hari ini engkau mendengar bahwa Dialah gembala yang sanggup untuk menuntun kau dalam segala musim kehidupan. Saya berikan waktu Bapak Ibu Saudara, bolehkah engkau berdoa kepada Dia? Datang kembali kepada Dia, minta Dia untuk menuntun engkau. Bahkan kalau ada di antara kita pagi hari ini yang sedang menghadapi musim kehidupan yang tidak mudah. Mungkin ini musim gugur, musim kering, musim tandus, musim tidak berbuah. Musim di mana segala sesuatu yang kau bangun mati. Tapi engkau akan baik-baik saja karena Tuhan akan mengembalakan engkau. Berdoa kepada Tuhan, datang lagi di hadapan Dia. Mari Tuhan, kau dengar doa-doa kami di tempat ini. Dan engkau menjamah kepada setiap hati yang meresponi firman Tuhan di tempat ini.
Roh Kudus bergerak, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus melawat, jumpai kami di tempat duduk kami pada saat ini. Biarlah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang membangkitkan hati dan iman kami kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun keadaan yang kami hadapi belum berubah, tapi hati kami sudah berubah karena berjumpa dengan Engkau pada pagi hari ini. Bekerja, buat kami melihat Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih, kami serahkan setiap hati kami dalam tangan-Mu. Biarlah dalam hari-hari ke depan kami lihat firman-Mu ini digenapi dalam hidup kami. Bahwa Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ada beberapa buku yang saya bawa, tapi saya rekomen 2 judul Bapak Ibu. Mental Strong dan 49 Hari The Link. Khusus yang 49 hari ini renungan harian saat teduh setiap hari. Selama 49 hari saya susun urut Bapak Ibu. Kalau sudah jalanin 49 hari nanti akan ada banyak yang Tuhan bongkar, Tuhan ubah, Tuhan lakukan hal yang besar dalam hidupmu selama 49 hari itu. Nanti Bapak Ibu boleh tanya di depan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Jaiwe. Wow, luar biasa saudara. Saya nggak berhenti berkaca-kaca ya, karena janjinya Tuhan begitu luar biasa. Dia berjanji menyertai kita apapun dalam musim hidup kita saat ini. Berapa banyak domba di tempat ini? Kesadaran kita bahwa kita domba yang nggak bisa apa-apa saudara ya. Kita perlu Tuhan yang akan membawa kita menyadari bahwa Dia gembala kita saudara. Dia gembala kita yang selalu akan menuntun kita dalam masa kesesakan, dalam kegembiraan kita, mungkin masa yang baik, apapun itu, Tuhan senantiasa menyertai kita. Luar biasa. Thank you Pastor J.I.W. dan kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan saudara. Sebelumnya kita mau berdoa yuk buat Ko J.I.W. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang disampaikan pagi hari ini. Satu janji, satu penguatan Tuhan. Kalau sungguh-sungguh Tuhan adalah gembala kami yang baik Tuhan. Yang capable Tuhan. Engkau mampu mengatasi segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Tapi terlebih Engkau Allah yang mampu memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Untuk melewati semua yang ada dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Pastor J.I.W. Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, we speak blessings Tuhan upon his life. Kami berdoa Tuhan ada berkat daripada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan pakai pelayanannya luar biasa memberkati banyak orang Tuhan. Juga untuk istrinya Cifoni Tuhan dan anaknya Ilo, Tuhan berkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan Tuhan, damai sejahtera, sukacita Allah mengalir Tuhan lewat keluarga ini Tuhan. Dan kami percaya semakin banyak orang-orang yang diberkati, dipulihkan, dimenangkan Tuhan lewat pelayanannya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan sungguh setiap firman yang dibagikan itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kami boleh mengingat kembali betapa perjalanan kami Tuhan bersama dengan Tuhan. Mungkin gak selalu di atas, gak selalu baik Tuhan. Tapi dalam setiap fase itu kami menyaksikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan kalau sebentar kami mau berikan persembahan dan perpuluhan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dan kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Sebab Tuhan sudah terlebih dulu berikan yang terbaik buat setiap kami. Berikan hikmat buat setiap orang yang dipercaya untuk mengelolanya Tuhan. Supaya semuanya boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai saudara, bagaimana kabar saudara minggu ini? Saya yakin Tuhan pasti kasih banyak hal baik buat saudara. Bersama saya Debbie dari Home Power, berikut Weekly News minggu ini. Saudara, mari kita menyalurkan kasih kita kepada Tuhan. Setiap persembahan akan membantu memperkuat pelayanan, memberkati kota, dan menjangkau jiwa. Silahkan Anda scan QR yang ada di layar untuk memberi atau transfer ke BCA 233 800 9297 atas nama Gereja Bethel Indonesia CLCC.
Saudara, mari bergabung bersama kami di Saturday Kota Baru Parahyangan pada tanggal 26 Juli pukul 4:30 sore. Lewat seri Bless the City, Pastor Andi Setiawan akan menuntun kita menggali firman, berdoa, dan meneguhkan hati agar dapat membawa berkat nyata bagi kota kita. Ayo, hadir dan ajak teman atau keluarga, mari bergerak bersama menjadi terang bagi Bandung. Ada saatnya kita berhenti hanya mendengar tentang kasih karunia dan mulai melangkah ke dalamnya. Baptisan air bukan sekedar ritual, ini merupakan langkah iman. Saudara bisa mengikuti baptisan air di CLCC pada tanggal 16 Agustus jam 9 pagi di Villa Gardenia, Komplek Trinity. Sebelumnya, Anda bisa ikut kelas baptisan pada tanggal 31 Juli dan 7 Agustus jam 7 malam di PVJ lantai S2. Saudara, Care for You akan hadir kembali pada tanggal 25 Agustus. Care for You merupakan sebuah layanan wellness assistant yang akan membantu saudara dalam hal medical check-up, monitoring kesehatan, dan lainnya. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk merawat kesehatan bersama Care for You. Tuhan mau pakai kita supaya hidup kita, masa depan kita itu berbahagia. Caranya gimana? Yang pertama itu adalah respecting atau showing love. Respecting sama siapa sih? Respecting sama orang tua kita. Saya dapat banyak pelajaran. Kita mempunyai bapak, tidak selalu sempurna. Jadi kita harus saling memaafkan apapun masalahnya. Sekian Weekly News minggu ini. Happy Sunday and God bless. Ya, baik saudara, saya mau mengingatkan tadi sudah ada juga di Weekly News. Sudah dibuka kelas True Love saudara ya, untuk pasangan-pasangan muda yang sudah berpacaran kurang lebih dari 6 bulan. Kenapa nggak sebelumnya saudara? Karena kalau sebelum 6 bulan masih semuanya terlalu indah ya saudara ya, jadi belum real. Setelah 6 bulan itu bisa ikut kelas True Love. Kelas ini membantu pasangan-pasangan muda untuk menggali tentang diri sendiri, menggali tentang pasangan. Dan membahas hal-hal yang mungkin nggak kepikiran saudara. Nah itu akan kita bahas di kelas dan saya percaya akan menjadi berkat. Jadi saudara yang sudah melewati fase pacaran tidak usah mendaftar lagi ya saudara, tapi boleh merekomendasikan kepada mungkin yang membutuhkan kelas ini. Lalu tadi sudah dibilang sama Coach Iwe juga, di depan ada penjualan buku saudara, saya sangat merekomendasikan. Karena saya juga bukan orang yang terbiasa membaca, tapi saya sudah membaca beberapa buku beliau dan ketebalannya tidak menakutkan ya saudara ya. Dan kata-katanya juga mudah dimengerti. Jadi nanti saudara bisa ambil, bisa beli maksudnya maaf, bisa lihat dan pilih di depan yang sesuai dengan musim hidup saudara. Oke, kita mau sama-sama tutup ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk para volunteers yang hari ini melayani. Untuk Asyar semua yang di belakang layar. We're so thankful for your ministry dan kita percaya Tuhan mau pakai lebih lagi. Dan satu hal lagi saudara ya, kalau ada jika mungkin Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, sedang dalam masa yang mungkin tidak mudah, ingin didoakan untuk kita sama-sama mendukung dan memberikan kekuatan. Saudara bisa tetap duduk di mana saudara berada, nanti akan ada tim caring yang mendatangi dan kita akan berdoa bersama. Amin. Sebelum kita akhiri juga, kita mau sama-sama bersatu dalam doa saudara ya. Saya percaya doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa untuk topik-topik doa. Mari saudara arahkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami tahu, kami mau menyadari kami tuh domba Tuhan Yesus. Yang sometimes kami
linglung, bingung Tuhan. Kadang kami gak tahu arah Tuhan. Dan kami kadang sok tahu sama jalan kami sendiri Tuhan Yesus. Tapi kami hari ini mau kembali diingatkan dan menyetujui bahwa Engkaulah gembala kami Tuhan. Engkaulah gembala kami dari dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Kami gak mau ubah itu Tuhan, kami terus mau arahkan hati kami. Biar kami terus mau dipimpin, mau diajar Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan semakin melekat lagi sama Engkau Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami kalau hari-hari ini kami mencari jalan keluar sendiri. Dan kami kadang-kadang jatuh ke lubang yang sama lagi Tuhan. Tapi kami Tuhan hari ini mau bertobat. Kami mau mengakui Engkau sebagai gembala yang baik atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hati kami diubahkan, setiap hati kami dilembutkan. Biar menerima Engkau Tuhan sebagai Raja Gembala atas kami. Tuhan kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak dari kami yang merasa kenapa dengan Indonesia Tuhan. Tapi bukan suatu kebetulan kami lahir di negara ini, di kota ini Tuhan Yesus. Kami gak mau cuma jadi penonton Tuhan, tapi kami mau jadi ambasador-Mu Tuhan. Duta kerajaan-Mu yang benar-benar represent kerajaan Allah itu seperti apa lewat kami Tuhan Yesus. Tuhan kami mau ambil bagian jadi warga negara Indonesia yang baik. Apapun yang kami buat Tuhan Yesus, kami mau terus taruh Indonesia ada di hati kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami tahu Tuhan letak kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Kekuatan-Mu yang bawa kami untuk kami terbang tinggi Tuhan, karena kami gak mampu Tuhan. Tapi hanya karena kekuatan-Mu Tuhan, seperti Raja Wali Tuhan. Kami mau naik Tuhan bersama dengan kekuatan-Mu Tuhan. Kami berlari, kami gak letih Tuhan. Kami berjalan, kami gak lelah. Karena kami tahu kami berjalan dengan siapa Tuhan. Kami berjalan dengan Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, yang berdaulat, dan Allah yang setia, yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, kami siap, kami angkat kedua tangan kami. Kami siap terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Pulanglah kami Tuhan dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal yang sudah mati untuk menyelamatkan hidup kami. Dan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kami, memampukan kami menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami percaya Tuhan kami sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Amin, amin. Happy Sunday semua, God bless you, see you next week.